Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak, tetap semangat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan kemanapun anak-anak pergi ya. Nah, semoga anak-anak juga pada pagi hari ini sudah bangun tidur, sudah mandi dan sarapan. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita berlanjut ya, masih ke tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran yang kedua. Nah, dalam pembelajaran yang kedua ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu pesan pada dongeng, lalu karakteristik, gerak non-lokomotor memutar tangan dan pinggang. Ayo kita pelajari sama-sama. Oke, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia, pesan pada dongeng. Ini materinya ya. Dongeng merupakan rangkaian peristiwa nyata atau tidak nyata yang disampaikan secara sederhana dan mengandung pesan moral yang baik. Pesan yang terkandung dalam suatu dongeng sering disebut amanat. Pesan dalam dongeng mengandung pesan moral atau kebaikan. Pesan atau amanat adalah salah satu unsur intrinsik dongeng. Berbagai pesan kebaikan dapat disampaikan lewat dongeng, seperti bertingkah laku sopan, rendah hati, jujur, tidak serakah, membantu orang tua, serta rajin belajar. Tiap dongeng terdapat tokoh yang memiliki karakteristik dan watak yang berbeda-beda. Karakteristik yang beragam tersebut menjadi ciri khas dari individu. Karakteristik yang dimiliki individu dapat merupakan bawaan atau akibat lingkungan. Nah, karakteristik bawaan merupakan bawaan atau akibat pengaruh lingkungan. Sedangkan karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dibawa sejak lahir, baik yang berhubungan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Nah, karakteristik yang dipengaruhi lingkungan adalah karakteristik individu yang terbentuk karena pengaruh lingkungan hidup dari individu tersebut. Nah, ini ya, dalam cerita dongeng pasti terdapat karakter ya, atau watak yang diperankan oleh pelaku dalam dongeng tersebut. Nah, dalam setiap dongeng pasti penulis selalu menyampaikan pesan yang berupa moral maupun religi. Nah, apa aja pesannya? Pasti pesan yang selalu disampaikan yaitu berupa kebaikan, sopan santun, kejujuran, rendah hati, dan lain-lain. Nah, itu yang selalu disampaikan oleh penulis atau amanat ya, pesan yang disampaikan penulis dalam dongeng. Nah, dongeng ini ditulis berdasarkan kalimat-kalimat yang sederhana, cerita-cerita yang sangat sederhana ya, yang sangat mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, kebanyakan dongeng berupa hayalan. Nah, dongeng itu berupa hayalan, ada yang peristiwa nyata yang dibentuk atau diperankan oleh hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, itu ceritanya disusun lagi supaya lebih sangat menarik. Nah, seperti itu ya. Nah, peristiwa nyata tersebut diperankan oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan yang disusun oleh penulis dengan kalimat yang sederhana, dengan cerita yang sederhana. Dan banyak juga dongeng yang tidak nyata ya, maksudnya banyak dongeng yang ditulis berdasarkan khayalan penulis, berdasarkan imajinasinya dia tulis dengan judul hewan dan tumbuh-tumbuhan yang
sangat disenangi oleh anak-anak. Nah, itu dongeng yang sering kita baca, yang sering kita lihat di film-film atau kartun yang anak-anak sukai, ya seperti itu anak-anak. Sekarang pelajaran PPKN memahami perbedaan karakteristik individu. Nah, pengertiannya tuh karakteristik adalah watak atau sifat yang dimiliki manusia. Nah, yang pertama itu karakteristik bawaan atau heredity. Lalu yang kedua, karakteristik bawaan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Ini ada dua ya, karakteristik yang dibawa sejak dia lahir. Nah, seperti itu. Lalu karakteristik bawaan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, apa saja karakteristik bawaan itu? Karakteristik bawaan itu bisa berupa jenis kulit. Nah, jenis kulit. Habis itu warna rambut. Apalagi perbedaan fisik lah ya. Nah, perbedaan fisik, nah itu bawaan yang tidak bisa dirubah. Nah, itu seperti rambut bergelombang, kulit sawo matang atau putih. Nah, itu karakteristik yang dibawa sejak lahir. Sedangkan karakteristik bawaan dipengaruhi oleh faktor lingkungan itu karena dipengaruhi oleh lingkungan itu kita yang tadi bawaannya memiliki rambut gelombang, lalu kita buat supaya tidak gelombang untuk mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti tren-tren yang ada di lingkungan kita, seperti itu ya. Nah, perubahan yang dimiliki oleh seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan tadi ya, sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Bawaan dari lahir itu dia sudah lahir seperti ini dan bisa berubah menjadi lain karena faktor lingkungan, pengaruh lingkungan yang sangat besar. Nah, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan atau oknum. Nah, seperti itu anak-anak ya, karakteristik individu itu dibagi dua, karakteristik bawaan dan karakteristik bawaan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lalu sekarang pelajaran PJOK dengan gerak non-lokomotor memutar tangan dan pinggang. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari gerak non-lokomotor. Sekarang kita akan mempelajari kembali gerak non-lokomotor memutar tangan dan pinggang. Gerakan memutar tangan dan pinggang tersebut dapat dikombinasikan dengan gerakan meliukkan badan. Sikap dasar gerakan memutar adalah berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, lalu luruskan kedua tangan ke atas, lalu putar tangan dan pinggang secara perlahan mulai dari kiri terus ke depan, lalu ke kanan dan belakang. Pandangan mata mengarah ke depan memutar dapat dikombinasikan dengan gerakan meliukkan badan. Nah, gerakan non-lokomotor ini adalah gerakan yang tidak berpindah tempat ya anak-anak. Saat dia bergerak dia tetap di tempat seperti itu. Seperti jalan di tempat, meliukkan badan, apalagi putar badan ke kiri dan ke kanan, meloncat-loncat di tempat. Nah, itu merupakan gerakan non-lokomotor. Nah, anak-anak ini gerakan yang mudah kita lakukan dimanapun berada ya anak-anak. Nah, ini dengan meliukkan badan ke samping, ke kiri, dan ke depan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Dan semoga anak-anak tetap rajin ya membaca, terutama membaca dongeng. Carilah karakteristik yang baik, yang jahat dalam cerita dongeng, lalu pesannya apa. Karena di buku paket dan di buku penunjang banyak terdapat dongeng anak-anak. Oke, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.